lokal ya. Lebih banyak yang percaya dengan hal tersebut. Jadi kita akan lihat di sebelah kanan. Padahal Taman Maluku adalah taman yang sangat bermanfaat karena kita punya kolam retensi atau kolam anti banjir. Karena dulu daerah situ itu sempat banjir. Makanya diimplementasi ke daerah-daerah yang suka banjir di Bandung. Contohnya Dayakolot. Makanya kita punya danau retensi. Nah, idenya tuh awalnya di sini. Gitu. Nah, ini patungnya nih, patung Pastur Nebra. Ini yang konon bisa gerak. Ya, makanya ditemenin sama si AA tuh yang lagi duduk. Ya, nanti ikut serta duduk bareng. Gitu, main gapleng atau apa. Sebenarnya kenapa orang Bandung sangat konyol? Karena setiap melihat patung tersebut gerak itu selalu kepikiran. Ya, itu yang dipikirin sama mereka. Padahal kalau patung gerak itu nggak usah dipikirin, itu mah gimana dia. Ya, karena orang Bandung selalu memikirkan masalah orang lain, padahal masalah sendiri belum beres. Ya, selalu kepo. Nah, itu negatifnya tuh sebenarnya. Jadi banyak hal-hal negatif sebenarnya memang harus menjadi salah satu muhasabah diri mungkin ya, introspeksi. Nah, makanya nanti kita lihat salah satunya itu ada gor tertua di Bandung. Gor tertua di Bandung bernama Gor Saparua. Bagi orang Belanda, Gor Saparua ini gor yang sangat bermanfaat. Tapi bagi orang Bandung tidak bermanfaat. Jadi kita ya. Maju bola maju bola kenapa? Mau limosin ya. Nah, ini Gor Saparua di sebelah kanan. Ya, ini gor yang tidak bermanfaat karena di sini banyak yang jogging gagal diet. Ya, karena di sini banyak kuliner. Ya, jadi sebenarnya yang namanya gor itu kan gelanggang olahraga. Kalau ini gom ya, gelanggang olah makan. Kita bisa lihat banyak saya beberapa survei orang-orang niatnya 5 kilo kenyataannya 0,5. Ya, karena tadi terganggu dengan makanan-makanan di sini. Banyak intervensi makanan-makanan. Ya, lagi jogging tiba-tiba bau seblak, itu selalu terjadi di Gor Saparua. Makanya kita punya gor yang tidak sebanding dengan Saparua, jadi punya karakteristik sendiri. Contohnya Sabuga dikelola sama ITB. Jadi khusus fokus untuk latihan di situ. Ya. Nah, tapi bagi orang Belanda tadi itu sangat bermanfaat. Karena rumahnya dekatnya di situ, di Jalan Riau. Karena Jalan Riau itu klaster rumah dinas militer Belanda paling tinggi, paling bagus di Jalan Riau. Tapi contohnya udah nggak ada, ya karena sudah banyak yang direnovasi total seperti jadi rumah sakit, restoran, factory outlet, hotel banyak lah. Ya, nah ini klaster rumah dinas militer Belanda paling bagus, Jalan Riau. Nah, tapi ada satu bangunan Eropa yang masih asli, yaitu Heritage. Ya, salah satu factory outlet terkenal selain rumah mode. Kalau kita ngelihat depan Heritage, jadi ada pilar-pilar seperti kuil Parthenon yang ada di Yunani. Makanya kita, ya karena dulu dijadikan sebagai gedung serbaguna militer Belanda. Ya, jadi kalau ada acara militer itu pasti diselenggarakan di Heritage. Kalau ada acara apapun, kayak gitu. Ya, ternyata saat itu Bandung itu pernah menjadi pusat militer Hindia Belanda, pusat pertahanan Hindia Belanda dan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang awalnya di Jakarta pindah ke Bandung. Ya, nah itu Heritage. Nah, dari sini kelihatan. Ya, ini nih Makasoma ini. Ya, nah itu tampak depannya ya ada pilar-pilar. Jadi kenapa sih harus kota Bandung? Kenapa nggak Semarang, Surabaya ataupun Yogyakarta? Ternyata kalau kita bandingkan dengan 3 kota tersebut, yang jauh dari laut itu adalah kota Bandung. Karena dulu potensi serangan apapun itu lewat laut gitu. Nah, makanya di Bandung itu banyak sekali kantor-kantor pemerintahan dibangun di sini. Salah satunya adalah Government Bedrijven. Nah, tapi orang Bandung nggak bisa ngomongnya, makanya kita sebut gedung sate. Simpel sebenarnya ya, karena pertama kita nggak bisa ngomong aslinya. Akhirnya kita lihat fisik bangunannya, pas ngeliat di atas ada sate, beres, sebutlah gedung sate. Padahal satenya di belakang, sate jando. Ya, yang hadir dari jam 7 sampai jam 2 siang.
nggak ada. Nah, lihat sebelah kiri ya, sekarang jadi kantor Gubernur Jawa Barat atau kantornya Kang Deddy Mulyadi ya. Sekarang beliau sedang lagi ngecek sumur bor. Ya. Ya kita lihat ya, sate di atasnya itu punya filosofi ya, gara-gara itu kita sebut gedung sate. Ya, coba kalau di atasnya kupat, disebutnya gedung kupat. Ya, itu analogi sederhananya. Nah, tapi bulatan tersebut itu jambu air karena Bandung memiliki tanah yang subur. Ya, jumlahnya ada 6. Karena biaya pembangunan menghabiskan 6 juta gulden setara dengan 48 miliar rupiah. Ya, ini dibangun selama 4 tahun dari tahun 1920 hingga 1924 dan menjadi bangunan pertama di Indonesia yang punya basement atau ruang bawah tanah. Jadi kita tuh sudah mengenal basement, itu gedung sate. Boleh masuk, silakan, ada di sebelah timur. Ya, sekarang jadi sebuah museum, namanya Museum Pos Indonesia. Kalau kita masuk museum tersebut dibatasi 15 orang karena dia sempit sama kecil. Makanya tiketnya gratis. Ya, soalnya angker. Ya, jadi intinya di Bandung kalau tempat wisata angker pasti gratis. Jadi kalau lagi wisata di Bandung nggak bayar, nah itu hati-hati. Ya, jadi baik pulang cari yang bayar. Oke, kita masuk Jalan Citarum. Nah, ada apa di Jalan Citarum? Setelah maghrib sampai jam 1 siang di sini banyak kuliner. Ya, makanya jangan khawatir kalau di Bandung lapar. Di sini banyak kuliner. Ya, ada di sepanjang sebelah kanan ini. Oh, ya, banyak kuliner di sini. Ini Ya, pendatang. oh, ya ada yang lagi sender-senderan. Ya, pokoknya ya kasmaran. Nah, ini sebelah kiri ada SMA 20 Bandung. Jadi kalau kita lihat pagi-pagi, SMA 20 Bandung itu salah satu bangunan cagar budaya, bangunan Belanda asli, yang tidak pernah renovasi. Karena ini bangunan cagar budaya golongan B. Tampak luar tidak renovasi, tapi dalamnya renovasi karena fungsinya ganti. Awalnya apa? Markas tentara Belanda. Barak tentara, jadi sekolah. Itulah SMA 20 Bandung.